Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, mata pelajaran IPS dengan materi interaksi manusia dengan alam. Sudah siap? Yuk simak materi berikut ini. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalani interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam dan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Pernahkah kalian pergi ke pantai seperti gambar di samping? Indonesia memiliki banyak pantai yang indah. Lautan yang dapat kalian amati tersebut memiliki banyak kekayaan alam. Ada ikan, kerang, udang, dan rumput laut. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekayaan alam bagi laut Indonesia. Perhatikan gambar di samping dengan secara seksama. Coba gambar apa itu? Gambar di samping menunjukkan para nelayan yang baru saja pulang dari melaut. Biasanya mereka berangkat melaut pada malam hari dan pulang pada keesokan harinya secara berkelompok. Mengapa demikian? Kalian pasti ingat bukan dengan peristiwa angin darat dan angin laut? Ingat? Kehidupan nelayan di Indonesia bermacam-macam dan tidak lepas dari kehidupan nelayan. Banyak ada beberapa yang masih mempertahankan tradisi dari nenek moyangnya. Salah satunya yaitu kehidupan nelayan pemburu paus. Dunia perlu belajar kearifan lokal pada Desa Lamalera, Kecamatan Wulandani, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Mereka berburu paus tidak dengan membabi buta, melainkan secara tradisional dengan penghormatan tinggi. Hal itu mereka lakukan karena laut memberikan penghidupan untuk mereka. Mereka menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut telah memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Tahu nggak? Tradisi ini telah ada sejak turun-menurun. Mereka tidak boleh lebih dari 15 dalam setahun. Dan hanya paus yang sudah tua saja loh yang boleh mereka buru. Penasaran tidak bagaimana cara mereka berburu? Yuk simak video yang akan Ibu Guru share ini. Another boat attacks and harpoons the whale once more.
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping The death of a whale is sad to us, but this is their lifeline. One embarker doesn't threaten a whale number. They only take around 6 whales a year. Nothing is wasted. Savannah, The meat is shared. I'm As a coming man who home. built the decisive blow, Benjamin gets a larger share. Never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a step, Savannah. Nah, kalian sudah melihat kan bagaimana Desa Lamalera melakukan pemburuan paus. Mohon maaf sebelumnya jika tadi ada beberapa adegan yang menampilkan darah. Bisa kalian skip untuk tampilan darahnya ya. Oke, untuk lebih lanjut kalian bisa melihat di buku paket kalian halaman 91 sampai 92. Ada soal yang ingin Ibu berikan ke kalian. Soal pertama yaitu sebutkan proses nelayan pemburu paus dari awal mempersiapkan berburu hingga akhir setelah paus telah didapatkan. Kalian sebutkan prosesnya dengan singkat dan jelas. Tidak perlu panjang-panjang ya. Lautan atau samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia sangatlah luas. Hal itu tentu saja mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Interaksi antara para nelayan dengan lingkungan sangatlah erat. Interaksi tersebut menimbulkan suatu kegiatan. Contohnya saja kegiatan upacara tradisi nelayan. Tadi kita sudah melihat tradisi berburu paus. Nah, ada lagi salah satu tradisi yaitu prosesi adat Mane. Nah, apakah itu? Festival Mane adalah ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa kuno.
Nelayan berdoa agar mendapat tangkapan yang banyak dan dilindungi dari bahaya. Lazimnya, janur kuning digunakan untuk membuat selongsong ketupat atau sebuah penjor, sejenis umbul-umbul tradisional penanda tempat penyelenggaraan suatu pesta perkawinan. Terkadang di daerah kita masih banyak tanda dari janur di depan gapura ketika ada orang menikah. Nah, tapi berbeda dengan desa Manee ini. Namun ternyata daun kelapa yang masih muda ini juga bisa dimanfaatkan secara kreatif untuk menangkap ikan oleh masyarakat Kakoroton Intata, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Penggunaan janur kuning seperti ini merupakan salah satu rangkaian profesi adat Manee, sebuah tradisi untuk menjaga kelestarian bahari yang telah berumur ratusan tahun. Oh iya, tradisi Manee ini telah diwariskan secara turun-menurun, diselenggarakan di setiap bulan Mei atau Juni. Periode ini bertepatan dengan puncak surut terendah air laut ketika masa Eha berakhir. Eha sendiri itu merupakan periode pelarangan mengambil hasil laut dan darat yang berlangsung antara 3 hingga 6 bulan. Sanksi diarak berkeliling kampung dengan ikan-ikan yang digantung di badan akan diperlakukan bagi siapapun yang berani melarangnya atau melanggar. Nah, kira-kira nih, bagaimana prosesi adat Manee? Yuk, kita simak video yang akan Ibu Guru share.
Nah, kalian sudah melihat bukan bagaimana prosesi adat Manee sejak awal hingga akhir. Sejatinya, Manee ini mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan alam. Jika manusia mau menjaga kelestarian alam, maka alam pun akan bermurah hati kepada mereka. Inilah pesan tersirat dari tradisi Manee. Memang benar demikian adanya. Pada masa Eha, saat larangan mengambil hasil bumi dan laut diberlakukan, alam terbebas dari gangguan manusia. Saat itulah beragam biota laut dapat berkembang biak dengan baik dan hasilnya dapat dinikmati untuk kesejahteraan warga. Hal ini terbukti dengan melimpahnya ikan hasil tangkapan warga Kakoraton Intata saat acara Manee berlangsung dari hari-hari setelahnya ketika mereka melaut. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di buku paket kalian dari halaman 94 hingga 97. Ada soal kembali. Sebutkan 9 tahapan yang dilaksanakan secara berurut-urut dalam prosesi adat Manee. Tadi di video sudah ada kan? Apa saja prosesi-prosesi adat dalam Manee? Atau kalian juga bisa melihat di buku paket. Selanjutnya, pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangatlah penting bagi kemajuan bangsa. Salah satu faktor adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah kegiatan nelayan dan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan dan para nelayan penangkap ikan sebagai penjual dan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan di pasar. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan oleh penjual. Kemudian, para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Tempat terjadinya pelelangan ikan yaitu ada di tempat pelelangan ikan atau kita singkat dengan TPI. TPI ini dibangun di daerah pelabuhan ikan. Agar apa? Di tempat itu, para nelayan bisa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. Nah, coba kita amati. Awalnya, nelayan mereka mencari ikan di pasar. Lihat. Kemudian mereka secara berkelompok membawa hasil tangkapannya ke tempat pelelangan ikan. Nelayan ini sebagai penjual di TPI. Juru lelang ini perannya adalah menawarkan harga kepada calon pembeli. Setelah itu, pedagang yang ada di pasar, mereka akan pergi ke tempat pelelangan ikan. Tujuannya adalah agar mereka bisa mendapatkan ikan. Pedagang ini menjual ikannya. Setelah mereka dapat dari pelelangan ikan, mereka akan menjualnya ke pasar. Nah, untuk sampai pasar dari juru lelang, dari pelelangan ikan hingga pasar, dibutuhkan yang namanya transportasi. Seperti gambar di pojok ini, perannya adalah membawa ikan dari TPI ke daerah lain, yaitu daerah-daerah yang jauh dari
pantai. Makanya itu walaupun kita jauh dari laut, kita masih bisa memakan ikan. Soal ketiga, jelaskan manfaat dibangunnya TPI atau tempat pelelangan ikan di pelabuhan ikan. Untuk para nelayan, kira-kira manfaatnya TPI bagi nelayan apa ya? Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita anak-anak. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.